Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyamawardi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan tendensi sentral. Tendensi sentral atau ukuran tengah data. Nah, tendensi sentral nanti ada rata, median, dan modus. Tujuan pembelajaran. Anda diharapkan dapat menyebutkan tendensi sentral. Nah, ada 3 tadi ya. Kemudian dapat memahami rata. Kemudian yang ketiga, dapat memahami median. Dapat memahami modus. Tentunya nanti Anda juga harus bisa menghitung dari tendensi sentral. Tendensi sentral. Nah, nanti jadi gini, saya akan membedakan di sini kenapa saya menuliskan populasi dan sampel di sini. Jadi kalau ukuran atau parameter dari populasi itu ada mu, ini parameter. Tapi untuk median ini bukan parameter ya, ataupun modus ini juga bukan parameter. Yang sebagai parameter itu adalah yang mu. Nah, kemudian estimatornya untuk rata itu adalah X bar rata-rata. Kemarin saya sudah menjelaskan di video sebelumnya, itu berkaitan dengan statistik parametrik dan non parametrik. Nah, di sana sudah saya jelaskan parameter itu di populasi itu apa saja ya. Kemudian median dan modus. Kenapa saya menuliskan berbeda? Nah, karena nanti rata di populasi dengan rata di sampel itu berbeda ya. Nanti saya akan tunjukkan bedanya ada di mana. Nah, perhatikan, kalau rata pada populasi itu disimbolkan dengan huruf mu ya, ini parameter. Kemudian untuk di sampel rata itu X bar. Kemudian sama sigma X itu adalah data yang ada di dalamnya di variabel tertentu. Kemudian di sini ada n-nya n besar. Untuk populasi jumlah datanya itu disimbolkan dengan huruf n besar. Nah, sebenarnya secara perhitungan sama, akan tetapi yang membedakan hanya pada notasi ya. Notasi ini penting ya, karena nanti ketika kita mempelajari lebih dalam berkaitan dengan statistik parametrik dan non parametrik, nanti kita akan mempelajari tentang estimator. Nah, estimator untuk populasi, kalau misalkan rata-rata ya X bar ini. Nanti ada varian, kemudian nanti ada proporsi, mungkin juga nanti ada momen. Nah, kalau misalkan kita sudah terbiasa berkaitan dengan pensimbolan secara konsisten, nanti ketika belajar statistik itu nanti tidak bingung. Kemudian median itu cara mencarinya adalah lihat data yang berada di tengah setelah data diurutkan tentunya. Kemudian untuk mencari modus, lihat data yang sering muncul, artinya data yang paling banyak ya. Untuk sampel itu sama rumusnya ya, jangan bingung. Sampel, median, dan modus itu sama rumusnya. Kemudian ini adalah untuk data bergolong ya. Kalau misalkan Anda memiliki data itu dalam tabel distribusi frekuensi bergolong ataupun data tabel distribusi tunggal, itu nanti rumusnya seperti ini. Mu sama dengan sigma fx per n. Kemudian untuk data bergolong untuk sampel, ratanya adalah X bar sama dengan sigma fx per n, n kecil ya. Kemudian untuk mencari median, rumusnya ini. Median sama dengan B, batas bawah. Nanti saya jelaskan satu persatu. B itu apa, L itu apa ya. B plus L setengah n min F per F ya. Kemudian untuk modus itu nanti B plus L D1 per D1 plus D2. Untuk sampel sama rumusnya ya, sama.
contoh data tunggal ini ya. Ini bukan data, ini bukan tabel distribusi data tunggal, bukan, tapi ini adalah contoh dari data tunggal. Perhatikan data ini, nah kebetulan ini datanya sudah urut. Nah, kita pengen mencari rata. Nah, nanti kita akan mencari rata, kemudian median dan modus. Ratanya adalah sigma X per N. Anggap saja misalkan ini adalah populasi, maka rumusnya adalah mu sama dengan sigma X per N. 45 dibagi 9 berapa? 5 ya. Kemudian modus. Nah, median itu adalah titik tengah. Ini kan datanya ada 9, maka titik tengahnya itu adalah data dengan urutan kelima, 5. Jadi nilainya adalah 5. Kemudian kalau modus, nah lihat data yang sering muncul adalah 5 ya. 4 itu hanya ada 2, 6 ada 2, nah 5 ini ada 3, artinya modusnya itu adalah 5. Nah ini kalau jumlah datanya ganjil. Kalau ganjil itu kan berada di tengah. Nah, bagaimana kalau genap? Nah, kalau genap misalkan ini ada datanya ada 8, kita mencari rata-ratanya dulu, sigma X dibagi N. Nah, ini sigma X ini hasilnya 686 dibagi 8, hasilnya 85,75 ya. Kemudian mediannya ada di urutan keempat dan 5. Nah, untuk mencari median tinggal tambahkan saja data keempat ditambah data kelima dibagi 2. 87 ditambah 88 dibagi 2, ketemu bahwa medianya adalah 87,5 ya. Mudah difahami ya. Kemudian untuk modusnya, Anda perhatikan modusnya yang sering muncul berapa? Angka 88. Di situ contoh untuk data tunggal. Bagaimana kalau datanya mencari rata untuk data kelompok? Nah, kalau untuk data kelompok nanti rumusnya itu kan mu sama dengan sigma fx per sigma f. Jadi kalau ada rumus seperti ini, Anda membutuhkan tabel bantu. Kalau misalkan ada rumus seperti ini, sigma fx per sigma f, berarti Anda membutuhkan tabel bantu f dikali x ya. F itu adalah frekuensinya, X itu adalah nilai tengahnya. Contoh misalkan 60 sampai 62. Tabel bantu yang pertama yang Anda harus tuliskan adalah titik tengah. Titik tengahnya berapa? 61. 61 itu diperoleh dari mana? Kan di situ ada 60, 61, 62. Titik tengahnya adalah 61. Atasnya berapa? 63, 64, 65. Berarti 64 dan seterusnya. Bagaimana kalau misalkan intervalnya itu panjang? Nah, caranya adalah tinggal Anda jumlahkan aja 62 ditambah 60, artinya batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, itulah titik tengahnya ya. Kemudian di sini misalkan frekuensi, nah ini nilai ini soal ya, jadi jangan bingung 5 dari mana, 18 dari mana, ini soal ya. Misalkan frekuensi untuk 60 sampai 62 nilainya itu adalah frekuensinya 5. Nah, kemudian tabel bantu berikutnya adalah frekuensi dikalikan titik tengah. 305 ini diperoleh dari 5 dikali 61. 1152 diperoleh dari 18 dikali 64 ya, dan seterusnya. Setelah itu Anda jumlahkan, frekuensinya ada berapa, sigma f-nya ada 80. Kemudian sigma f-nya ketemu di sini 5375. Untuk mencari rata-ratanya di sini kan sigma fx 5375 dari sini, dari tabel bantu ini dibagi 80, hasilnya adalah 67,1875. Mudah difahami ya. Ya saya kira hal ini Anda sudah
apa namanya, contoh seperti ini Anda sudah pelajari ketika Anda di SMA ya. Kemudian untuk mencari median data kelompok, misalkan ini contoh, ini ada berat badan, kalau misal ini massa ya dalam kilogram, kemudian frekuensinya di situ tuh. Nah, pertanyaannya adalah tentukan mediannya ya. Bagaimana cara menentukan median? Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus berurutan ya. Langkah yang pertama, tentukan kelas median. Caranya bagaimana menentukan kelas median? Anda perhatikan terlebih dahulu jumlah frekuensinya, atau frekuensinya itu totalnya ada 65. Nah, kalau totalnya ada 65, karena median itu data di tengah, maka 65 dibagi 2 di sini. 65 dibagi 2, 32,5 ya. Jadi data di urutan 32,5 ya. Kemudian untuk menentukan kelas median, Anda harus satu persatu menjumlahkan. Misalkan di sini 8. Tentunya bukan kelas median ya, karena kelas median itu di urutan 32,5. 8 ditambah 10, 18. Nah, ini 18 belum masuk ke data tengah atau kelas median. Kemudian ini 8 tambah 10 tambah 16, 34. Sudah masuk belum? Sudah ya, karena kelas mediannya adalah 32,5. Maka kelas mediannya adalah 70,00 sampai 79,99 ya. Perhatikan. Nah, ini kan tadi 18 belum masuk. Kemudian nah 34 sudah masuk ya. Artinya kelas mediannya ada di 70,00 sampai 79,99. Langkah berikutnya, tentukan batas nyata bawah ya. Batas nyata bawah dari kelas median itu adalah 69,995. Nilai ini diperoleh dari mana? Perhatikan. Ini 70 ya, batas bawah dari kelas median. Kemudian kelas sebelum median itu batas atasnya 69,99. Nah, di antara nilai itu ya. Di antara nilai itu ya berarti 69,995. Nah, jadi Anda tinggal kasih nilai angka 5 di belakangnya. Cara mudahnya seperti itu. Ya, kalau misalkan kok datanya itu puluhan, misalkan 70 setelahnya 71, berarti 70,5 B-nya. Ya. Karena ini datanya komanya ada 2, maka tambah 5 tambah jadi nanti ada 3 desimal, ada 3 angka di belakang koma ya. Jadi 69,995 itu batas bawah. Kemudian menentukan nilai interval L. Nah, menentukan nilai interval caranya mudah, tinggal ini 70 kurangi 60, boleh juga 60 kurangi 50. Boleh juga ngambil yang ini 79,99 kurangi 69,99. Nah, kemarin kita sudah pelajari itu ketika kita mau menyajikan data menggunakan tabel. Di situ sudah ada aturannya ya. Ketika membuat tabel seperti ini, interval di dalam kelasnya harus sama antara satu kelas dengan kelas yang lain ya. Fungsinya adalah ketika nanti menganalisis atau mencari data atau mencari ukuran atau mencari misalkan median, modus dan sebagainya, itu agar mudah ya. Kemudian menentukan frekuensi sebelum kelas median. Nah, menentukan frekuensi sebelum kelas median, berapa nilai F-nya? F-nya sama dengan 18. 18 itu ini, nilai ini ya, 8 ditambah 10. Kelas medianya kan ada di sini, berarti frekuensi F besarnya itu adalah 18. Langkah kelima, menentukan frekuensi kelas median F kecil. Frekuensinya berapa? Frekuensinya 30
4 ya. Oh sorry maaf, frekuensinya adalah 16 ini ya, 16. Jadi frekuensi di kelas mediannya itu ada 16. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah menghitung median dengan rumus ME sama dengan B ditambah L setengah N min F per F. Nilai-nilai tadi kan sudah kita dapatkan dari ini, perhitungan ini. B-nya berapa, L-nya berapa, tinggal dimasukkan. B-nya 69,995 ditambah 10 dikali setengah kali 65 dikurangi 18 dibagi 16. Dan hasilnya adalah 79,0576. Cukup mudah ya. Nah, jadi ini juga Anda sudah pelajari ketika di SMA ya. Kemudian untuk mencari modus sekarang, nah mencari modus itu langkahnya sama tadi, karena tadi rumusnya itu kan B plus L dikali D1 per D1 ditambah D2. Langkahnya yang pertama adalah tentukan kelas modus. Nah, ini seharusnya tulisannya modus ya. Modus. Kelas modus itu adalah 110 sampai 119. Kenapa? Cari frekuensi yang paling banyak. Ada di mana? Ya ada di sini. Nah, berarti ada di sini modusnya. Itu. Kemudian yang kedua, tentukan batas nyata. Di sini kan 109, ini 110. Batas nyatanya berarti di antara 109 dan 110. Berapa? Tengah-tengahnya 109,5 ya. Kemudian L-nya tadi kalau di sini bisa 110 dikurangi 110 ya, L-nya 10. Bisa juga 119 dikurangi 109. Dari data ini Anda bisa misalkan 149 dikurangi 139, 10 ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencari D1. D1 itu apa? D1 di sini nilainya 4. Nilai 4 itu diperoleh dari frekuensi median dikurangi kelas sebelum 10, 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Kalau D2 adalah frekuensi kelas median dikurangi kelas setelah median 9. 14 kurangi 9 berapa? 5 ya, seharusnya 5 ya, ini ya. Kemudian menghitung modus dengan rumus modus sama dengan B plus L D1 per D1 ditambah D2. Hasilnya seperti ini ya. 109 ditambah 10, kemudian dikali 4 per 4 plus 5. Hasilnya adalah mediannya. Sorry, ini adalah modus ya. Modusnya adalah 113,944 ya. Begitu caranya untuk mencari modus. Nah, begitu ya. Jadi kesimpulannya, tendensi sentral ukuran tengah data itu nanti ada mu atau rata, kemudian ada median, kemudian ada modus. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan selalu tanamkan dalam pikiran Anda bahwa statistika itu mudah. Dengan seperti itu Anda akan semangat untuk mempelajarinya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.